Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan lahir dan batin sehingga detik ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah puasa. Semoga setiap rasa lapar dan haus yang kita lalui hari ini dicatat sebagai amal soleh yang berat timbangannya di akhirat nanti. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersolawat, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Masih semangat puasanya? Wah, Bu Guru doakan semoga puasanya lancar dan menjadi tabungan pahala ya. Biar tambah semangat lagi, Ibu punya pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Menunggu buka, makan kurma. Minumnya es sirup rasa melati. Mari kita belajar bersama, jadi anak hebat dengan akhlak terpuji. Sambil menunggu waktu berbuka yang sebentar lagi, izinkan Ibu menyampaikan tajil. Tajil di sini bukan tajil makanan atau minuman ya. Tajil di sini adalah tausiah jelang iftar langsung yang berjudul Rahasia Menjadi Anak Hebat dengan Akhlak Terpuji. Anak-anakku soleh dan soleha, kalian tahu tidak? Di dunia ini banyak sekali orang yang pintar. Tetapi Allah paling sayang dengan anak yang hebat. Anak hebat itu bukan punya otot yang besar atau bisa terbang. Tetapi anak yang punya akhlak islami. Apa sih itu? Yuk kita bahas. Akhlak islami adalah perilaku, sifat, atau karakter seseorang yang bersumber dan berpedoman pada ajaran wahyu Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita harus punya akhlak yang baik? Karena percuma kalau kita pintar matematika, hebat main bola, tapi kita suka marah-marah atau sombong. Akhlak itu adalah pakaian bagi jiwa kita agar terlihat cantik dan ganteng di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya yang paling sempurna imannya di antara orang-orang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi, kalau mau jadi orang beriman yang paling keren, syarat utamanya adalah punya akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ke dunia ini tujuannya sangat mulia, yaitu untuk menyempurnakan akhlak atau perilaku kita. Nah, bagaimana sih caranya menerapkan nilai Islam setiap hari? Yuk kita ingat rumus 5J. J yang pertama adalah jujur. Jujur atau sidik adalah sikap lurus hati, menyatakan yang sebenarnya dan tidak berbohong atau curang terhadap sesuatu yang terjadi. Jujur ini menjadi pondasi utama dalam berinteraksi. Islam melarang penipuan dalam bentuk apapun, baik dalam perkataan maupun transaksi perdagangan. Siapa di sini yang mau masuk surga? Kalau mau, kita harus jujur ya. Nabi Muhammad SAW sangat benci kebohongan. Jadi, kalau berbicara jangan bohong. Kalau ujian jangan menyontek. Anak jujur pasti disayang Allah dan punya banyak teman. Terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Selanjutnya, J yang kedua adalah jaga sholat. Jaga sholat adalah sikap memelihara ibadah sholat agar tetap dilaksanakan dengan sempurna.
baik dari segi waktu, syarat, rukun, maupun kekhusyuannya. Dalam Islam, menjaga sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban, melainkan upaya konsistensi untuk tidak melalaikan atau meremehkannya. Salat 5 waktu itu seperti charger baterai iman kita. Meskipun kita lagi sibuk bermain, ketika mendengar azan, yuk langsung berwudu. Salat akan membuat hati kita tenang dan disiplin waktu. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya bukti dan keselamatannya bagi di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. J yang ketiga adalah jaga lisan dan perbuatan. Jaga lisan dan perbuatan adalah kemampuan seseorang untuk berkata baik. Setiap perkataan yang diucapkan dan setiap tindakan yang dilakukan agar tidak menyakiti orang lain serta tidak melanggar norma agama ataupun sosial. Seperti jangan mengejek teman atau berbicara kasar dan berbicara dengan sopan kepada ayah, ibu, dan bapak ibu guru. Selanjutnya, J yang keempat adalah jaga kebersihan. Jaga kebersihan adalah upaya sadar manusia untuk memelihara diri dan lingkungan dari segala sesuatu yang kotor demi menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan indah. Kata pepatah, kebersihan pangkal kesehatan. Artinya, jika kita selalu menjaga kebersihan, maka tubuh kita akan sehat. Dan yang terakhir, J yang kelima adalah jaga kepedulian sosial. Jaga kepedulian sosial adalah sikap mental dan tindakan nyata untuk senantiasa memperhatikan, merasakan, membantu sesama manusia di lingkungan sekitar kita. Ini bukan sekedar rasa kasihan, melainkan kesadaran bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, seperti membantu sesama melihat teman yang kesulitan atau ibu yang sibuk di dapur. Yuk langsung dibantu. Allah berfirman dalam surat Al-Quran Al-Qalam ayat 4 tentang Nabi Muhammad, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Nah, karena idola kita Nabi Muhammad SAW punya akhlak yang agung, maka kita sebagai muridnya juga harus meniru beliau. Dari materi yang tadi Ibu sampaikan bisa disimpulkan anak hebat bukan yang jago main game, tapi yang paling jujur, sholat 5 waktu, jaga lisan dan perbuatan, jaga kebersihan, serta peduli sesama. Bulan puasa ini adalah waktu paling pas buat kita latihan menjadi anak hebat itu. Semoga kita semua menjadi anak soleh dan soleha yang membanggakan kedua orang tua dan agama. Amin ya robbal alamin. Sebelum Bu Guru tutup, ada tantangan nih buat anak-anakku soleh dan soleha. Hari ini coba lakukan satu kebaikan untuk orang tua kalian di rumah. Lalu tulis di kolom komentar kebaikan apa yang sudah kalian lakukan ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Jangan lupa klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.